ceritakan tadi. Inilah emas hitam dari lama. Dan juga adalah aktivitas bat yang antrian bat yang bermuatan emas hitam, dan tentunya selalu ada dan ada saja yang melintas pada setiap harinya ya. Ini adalah produk unggulan dari Kaltim, produk primadonanya. Ini di depan kita ada Dani 144, Dani 145. Ini masih cukup banyak bat yang akan melintas. Ini sudah terhitung dari jam 6 tadi dan sudah 3 jam ya. 30-an bat yang melintas. Terima kasih Kap, Kapten Dani 144. Say hello ke kita. Good luck, selamat sampai tujuan, semoga dapat muatan lagi. Dia minta secara live gitu ya. Mungkin nanti ikutkan live di IG kali gitu ya, ada di TikTok. Nah yang live di TikTok ini tidak ada di sini nih, teman kita juga. Mungkin bisa lihat di ini nih, di TikTok. Karena kebutuhan dari channel YouTube kita masih cukup tinggi gitu ya. Muatannya mereka sangat cantik ya, bukitnya memanjang, nggak berbukit-bukit gitu ya. Ini sangat maksimal sekali menurut saya. Bisa kita gapai loh guys, sangat bisa kita gapai. Dari jauh sana masih tampak. Ini kelihatannya yang di depan kita nih ada beberapa Dani yang mendominasi ya. Memang saya ada beberapa hari yang dia menepi di daerah ini, di dekat Gunung Lipan sana. Mungkin dia lagi nyimbal atau gimana, nggak ngerti ya. Apakah menunggu peselnya tambah di posisi angkoret baru mereka bergerak gitu ya. Kalau kebanyakan kapten yang saya tahu sih ya, dia lebih banyak memilih di dekat muara sana. Udah posisi angkoret angkoret bandar vessel, nanti mereka baru menyamperin ke sana gitu ya. Karena bat-bat yang bermuatan batu bara ini kebanyakan curi setar ya. Jadi bat vesselnya belum nyampe, mereka udah gerak duluan. Seharusnya menurut saya begitu ya, apalagi batu bara yang agak jauh ya, mungkin kurang lebih 30 sampai 50 mil laut. Itu harus lebih cepat lagi gitu kan. Jangan sampai nanti batnya kelamaan nunggu kena demorit gitu kan. Maksud saya jangan sampai kelamaan vesselnya menunggu di laut. Karena untuk di muara itu kan banyak pulau ya, mungkin bat-bat yang bermuatan emas hitam tadi berlindungnya di sana gitu kan, sambil nunggu informasi mother vesselnya
hambatnya di mana, di posisi anchoret mana gitu kan. Karena di laut itu cukup banyak ya, sampai ke ini, kadang-kadang sampai ke Balikpapan ya. Mungkin juga mereka blending batu bara Balikpapan sana, bukan Balikpapannya, daerah Penajam atau daerah Grogot ya. Mungkin mother vesselnya posisi anchoretnya di teluk Balikpapan umpamanya gitu kan. Mungkin kekurangannya ngambilnya dari Samarinda gitu kan. Tuh, karena ada beberapa kali yang pernah saya buatkan video ya, saya posisi di pantai Manggar itu, karena ada bat yang saya kenal ya, itu melintas gitu kan ke arah Balikpapan. Karena arah teluk Balikpapan dan laut Balikpapan itu banyak sekali pesel-pesel gitu ya. Ini sangat slow sekali, padahal mereka terbawa arus ya. Terbawa arus sungai. Jadi maksud saya, kalau khusus pejalan kaki ini, khusus pejalan kaki aja, jangan ada kendaraan yang melintas ya, apapun bentuknya ya, itu melang apa ya, karena khusus kendaraan selalu dibuatkan di tengah ya posisinya ya. Jadi tadi barusan ada orang dorong kendaraan ya, roda 2, karena mungkin 1 meter lebarnya, hampir 1 meter kali ya lebarnya dari pejalan kaki ke jembatan. Jadi barusan ada kendaraan yang didorong ya, dia nggak ada menggunakan lewat jalan yang beda kendaraan, jadi dipergunakanlah pejalan kaki, didoronglah kendaraannya. Tapi tempat yang sedih di badan saya, kesulitan saya memperbanyak untuk kendaraan dia tidak ditahan dari saya. Jalan kaki kendaraan ini TBR Surabaya 5 dan Bat Bos 3. Arek Surabaya 5. Pembelinya yang ditangkap ya, begitu pembelinya, karena si maling tadi karena ada tempat dijual gitu kan. Kalau tidak ada tempat menjual mungkin tidak ada yang pelong-pelong begitu. Kalau selama ada penampungan yang begitu masih dibiarkan bebas ya, karena pengangguran di Samarinda ini cukup banyak menurut saya. Mungkin ada beberapa
datar, tinggal menunggu kapal pandunya aja, tiba-tiba diguyur hujan gitu. Nah ini emas hitamnya. Dibantu aja sama bilang perkasa. Di samping bilang perkasa ada Dharma 110. Saluran muatan emas hitam. Dharma 110 dan lancar 3301. Slow dia. Walaupun permukaan air laut, air sungai ini kelihatannya ke arah utara menuju turun, tapi di bawahnya di dataran itu naik ya. Karena terlihat sekali bentuknya air sungai halus. Beda tadi pagi sangat surut. Mungkin ini engine-nya 602 kali ya. Ini ada yang bergemuruh kemarin itu engine 2000 katanya. Ada ABK yang komen di kolom komentar. Ini lancar jadi satu. Makin banyak nih yang mau melintas ini. Tadi saya hitung kurang lebih 6 sampai 7 unit ya. Ini ternyata nambah-nambah lagi gitu ya. Nah, ini kreserannya halus. Sangat halus sekali kreserannya. Ini. Nah itu sangat halus sekali. Lihat juga emas hitamnya. Bantu aktif sama Herlin 12. Coba lihat yang udah melintas, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Kelihatannya nggak bisa terlihat ya, karena kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup ramai ini yang melintas saat ini ya. Ini kamera kita agak buram-buram. Nampak nggak? Saya nggak nampak ini, karena semakin siang ya, walaupun mataharinya tertutupin oleh awan ya, kamera kita agak buram jadinya, padahal cuaca cukup mendung. Apakah ini kita?
kok, agak kecoklat-coklatan gitu kan. Kalau ring muda tuh begini ya teman-teman ya. Ring muda tuh begini warnanya. Warnanya mirip kayak warna-warna tanah gitu, agak coklat-coklat gitu ya. Itu muda kalau agak hitam kilat gitu, gelarnya cukup tinggi gitu. Biasanya kalau gelarnya muda begini ya, non spec gitu, lauget, biasanya juga dia sulfurnya agak tinggi ya. Ini bisa makan cuma kita gaspol. Nah ini hitungnya mahakam nih, biasanya bisa gelas sama mahakam gitu kan. Bagus. Dibanding karena Madonna dia karena sakit yang menuju ke Mahakam Hulu itu masih jalannya cukup rusak ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperbaikin ya, karena telah dibuat ya untuk jalan, saya nggak tahu apakah itu Trans Kaltim atau apa, Trans Kalimantan atau apa, entah apapun itu namanya. Dan ada saudara kita ya, apalagi ya Mahakam Hulu itu kabupaten baru ya, tujuannya untuk pemekaran biar ada pemerataan pembangunan ya. Kalau bisa pemerintah itu ada salah satu jembatan itu dari informasi penghubungnya belum selesai, fisik jembatannya sudah selesai, tapi jalan penghubungnya ini ya mungkin belum ditimbun atau apa. Itu jaraknya kurang lebih ada 20-30 meter ke warganya sana ya. Ini kapal takut Zeus berapa ini, 6. Jadi di Mahakam Hulu sana sangat, kenapa harga barang-barang sana cukup mahal ya, karena infrastrukturnya itu masih kurang layak menurut saya. Bukan tidak memadai, kalau memadai itu masih jalan bagus, masih jalan beraspal walaupun berlubang. Di sana masih tanah gitu ya. Memang pembukaannya jalan itu mungkin kurang lebih di 5-10 tahun yang lalu ya. Mungkin pemerintah bisa meningkatkan kualitasnya, mengampar agregat atau apa ya sana itu, karena dalamnya lubang itu setinggi mobil. Bayangin tuh, kenapa bisa harga barang sana mahal gitu ya, karena infrastrukturnya yang tidak memadai gitu kan. Jadi untuk charter pickup bawa barang dari Samarinda menuju ke Mahakam Hulu itu 15 juta. Itu cuman berapa ton coba? Sangat ini kesian sekali. Nah ini dan 101 platnya ditarik tadi sama Zeus 7. Jadi di Mahakam Hulu kata orang itu jauh daripada merdeka gitu kan. Masih mengandalkan transportasi sungai. Kalau sungainya juga lagi musim panas, agak surut, nggak sampai ke kecamatan Lombagun gitu kan. Hanya di daerah bawah-bawahnya lagi. Apa nama daerahnya? Saya belum pernah ke sana juga. Ini berdasarkan informasi dari orang sana ya, yang sering melihat yang hidup ke Samarinda itu berobat, ketemu sama saya. Jadi kalau kata Merdeka itu sangat jauh, ditambah lagi BBM sana cukup mahal ya. Itu karena bensin sampai 30.000 per liter, bukan per liter ya, per botol. Kalau kita beli per liter, nggak ada per liter sana itu. Orang jualnya satu botol begitu, kadang-kadang isinya nggak sampai 1 liter gitu ya. Itu sampai 30.000 coba. Tapi orang sana nggak ngeluh, yang ngeluh pun nggak percuma juga gitu kan.
apalagi nih buat pemimpin baru, buat Bupati Makam Hulu ya, kalau bisa infrastrukturnya tuh dari Kubar menuju ke Makam Hulu itu diperbaikin ya tuh, dan juga akses air bersihnya, karena warga-warga sana sangat kasihan sekali. Jangan nanti kebelet anak ingin diri orang memimpin demokrat secantik mungkin gitu ya, karena saat menjabat lupa gitu kan ngapain. Nah itu, apalagi debat-debat ini kan di televisi itu sangat ramai saya lihat. Nah disitulah cerminan kualitas debatnya itu bisa kita perhatikan gitu kan. Orang yang hanya pintar berbicara tapi tidak bisa bekerja sangat nampak sekali juga di situ gitu kan. Padahal air nggak beli sana. Beli sungai itu ya sih memang sih ya, namanya apa bedanya sama juga. Air penyemangat diolah ya di setiap kelurahan di Samarinda ini ada di dekat ya, untuk pengolahan air bersihnya itu. Ini TBP Pembelian 07 dan Bak 57 juga 07. Ini sama juga batu baranya sama seperti yang tadi, kualitasnya cukup bagus, keresarannya juga cukup halus ya, karena keresaran itu bukan sekehendak dari keresarannya ya, bukan kemauan dari keresernya, itu berdasarkan permintaan dari si buyer. Jadi permintaan buyer tadi ukuran berapa mili begitu kan. Karena tracer tadi mengikuti permintaan si buyer menyesuaikan nanti maunya boiler bagaimana, cepat pembakaran. Broker itu kan biasanya nawar-nawarkan batu, tapi nggak punya sampel. Nanti tiba-tiba punya sampel batu baranya gimana gitu kan. Jadi saya pernah juga ada temen ya dari luar, kebetulan teman saya itu orang Singapura cari batu bara ya, harus saya wanti-wanti karena banyak sekali sering terjadi penipuan gitu ya, mengaku dia pemilik tambang, mengaku punya slip OP gitu kan, batu bara udah terpail, tiba-tiba pada saat kita mau survei nggak mau, dia minta uang jaminan dulu gitu. Gimana kita mau beli, kita belum lihat batunya gitu kan. Jadi kebetulan teman saya itu komunikasi dalam bahasa Indonesianya kurang bagus gitu ya, minta bantuan sama saya. Jadi saya tanya, tinggal saya tanya nama KP-nya apa. Kan sekarang kan mudah kan, teknologi udah canggih, kita tinggal browsing di Google, itu kan ada aplikasinya ya, masukkan titik koordinat atau nama KP-nya dia, udah timbul gitu kan. Jadi ketahuan tuh nama pemiliknya siapa gitu kan, terus pasti KP-nya itu nggak jauh dari Getty gitu kan, jadinya seputaran situ gitu kan.
atau numpang di jetinya orang, kita sudah bisa estimasi. Nah ini TB Lautan dan Bat Jasmine 03, TB Lautan 11, udah lama juga nggak ngikutin harga dari batubara gitu kan. Ada sih teman-teman saya sempat share, teman-teman yang di Jakarta, itu mungkin biasanya yang apa pusat-pusat trading begitu ya, dia share harga-harga batubara gitu kan, berdasarkan harga PIC dia share ke kita. Sekarang segini gitu kan. Tapi mau nggak LC gitu kan, itu yang sulit. Kalau paymentnya LC dari pihak tambang pinginnya cash gitu kan, biasanya 541 atau 5050 gitu kan. Jadi tiba-tiba dia ngasih kita LC atau SKBDN gitu ya, waduh mampus kita. Saat ini bank, apalagi tradernya itu perusahaan kecil, nggak berani. Yang dicari itu pihak bank kebanyakan perusahaan-perusahaan yang udah sering kali ekspor atau yang sudah sering kali menerima LC gitu kan, ada pengalaman, baru dilayanin. Jadi bank itu juga nggak mau dari awal, dari kecil sampai besar, dia itu nggak mau, dia nggak mau ambil resiko dia. Jadi lebih dari 64 dan bat seri 89 dan 64 dengan suara gemuruh-gemuruh. Yang bermuatan emas hitam terlihat di bawah jembatan. Mungkin itu saja untuk video saya siang hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.